warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mahdi hadir di Yayasan Darul Quran Indonesia untuk acara penobatan hafidh dan hafidah Juz'i Darul Quran Indonesia, membina generasi Qurani mandiri dan berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lebih semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Coba yang kita samain satu lagi. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta Quran, bahagia. Ya, luar biasa. Berarti anak-anak kita yang hadir pada hari ini semuanya adalah anak-anak yang luar biasa dan bahagia. Hal yang membuat kita berhari-hari berpikir dan sedih ya, bagaimana dengan anak-anak kita yang kita sayangi ini, bagaimana kita menjaga anak-anak kita ini terus tersenyum bahagia, bagaimana kita menjaga anak-anak kita ini terus sehat walafiat. Sehatnya bukan tidak hanya sehat jasmani, tidak hanya kelihatan cantik, tidak hanya kelihatan ganteng, tapi sehatnya juga sehat rohani, jiwanya sehat. Jadi semuanya sehat, sehat jasmani dan rohani. Oleh karena itu kita bahagia sekali anak-anak kita ini di era digital yang semua kita mendapatkan serangan dari gadget ya, HP di depan mata. Alhamdulillah abah-abahnya semuanya juga luar biasa, semuanya memberikan HP sebagai fasilitas belajar, tapi ternyata masih ada yang menggunakannya tidak untuk belajar, bahkan main game berlebihan. Nah, itu yang kita takutkan. Oleh karena itu Darul Quran Indonesia selalu hadir mengajak adik-adik untuk apa? Untuk belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, baik secara offline ataupun online. Jadi alhamdulillah murid-murid kita tidak hanya ada di Jakarta, tapi juga ada di luar kota. Ya, dan alhamdulillah juga yang di luar kota pun
sudah punya guru masing-masing dan menjadi cabang dari Darul Quran Indonesia. Dan sampai hari ini kita sudah punya cabang dan perwakilan sebanyak 6 yang ada di Balikpapan, yang ada di Malang, yang ada di mana lagi? Bondowoso, yang ada di mana lagi? Yang ada di Makassar ya, alhamdulillah. Yang ada di Bandung ya, di Bandung juga ada 2, di Asakofa dan di Darul Quran Bahtera. Semoga semuanya tetap semangat bersama Al-Quran dan tentunya bisa memanfaatkan HP-nya untuk apa? Untuk setoran hafalan atau murojaah secara online atau mengikuti program Zoom Darul Quran Indonesia insyaallah. Jadi kita akan terus berusaha gimana caranya adik-adik ini boleh memegang HP, tapi HP-nya juga digunakan untuk hal-hal yang positif, belajar agama dan apa tadi? Menghafal dan murojaah Al-Quran insyaallah. Hari ini semua kita berbahagia dan kita juga berada di bulan yang bahagia. Bulan apa? Bulan Sya'ban. Ini berhadiah ya, karena kita hari bahagia, kita mau bagi bahagia. Padahal baru sambutan ini, tapi sudah mau bagi-bagi hadiah. Ya, siapa yang tahu bulan Sya'ban ini disebutkan kepada siapa? Asal bulan Sya'ban ini disebutkan kepada Nabi Muhammad. Jadi Rasulullah meminta kita untuk apa? Banyak beribadah, sholat, puasa sebagai apa? Sebagai bukti kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai sudah puasa bulan Sya'ban, angkat tangan yang tinggi dong. Yang tinggi lagi, belum ada yang lainnya. Yang tinggi lagi. Nah, insyaallah. Tidak apa-apa, yang belum puasa tidak usah bersedih karena masih ada sisa sekitar 9 hari sampai 10 hari untuk Ramadan. Insya Allah masih ada kesempatan untuk berpuasa, untuk sholat malam yang nanti kita akan hadiahkan untuk siapa? Untuk ayah bunda kita, kakek nenek kita, dan tentunya untuk guru-gurunya juga sayangnya jangan lupa insya Allah. Bulan Sya'ban ini semakin mulia karena apa lagi? Karena di bulan Sya'ban ini ada beberapa cucu Rasulullah yang lahir. Ini juga berhadiah nih. Kira-kira siapa bisa jawab? Selain Ja'far dong, Ja'far kan sudah dapat tadi. Siapa kira-kira cucu Rasulullah yang lahir di bulan Sya'ban sehingga bulan Sya'ban menjadi Masya Allah katanya Mahdi. Ya selain itu. Ya ini keroyokan jawabannya ya. Ya Imam Husain. Ya semuanya itu ya, jadi banyak sekali yang lahir di bulan Sya'ban. Ada Sayyidina Husain alaihissalam yang tempat ini merupakan tabaruk dari beliau. Ini adalah hadiah dari Sayyidina Husain alaihissalam sebagai hadiah untuk anak-anak Indonesia supaya apa? Supaya selalu dekat dengan beliau dan dengan Al-Quran. Ya, alhamdulillahirobbilalamin, bulan Sya'ban adalah bulan yang sangat berbahagia dan tentunya juga adalah bulan yang ditunggu-tunggu oleh putra putri kita. Karena setiap tahun di bulan Sya'ban ini kita akan mengumumkan putra putri kita yang sudah menyelesaikan minimal 1 juz dari Al-Quran selama mereka menghafal di Darul Quran. Dan alhamdulillah hari ini anak-anak kita sudah banyak ya yang sudah mencapai, ada yang sudah 11 juz ya kan ya, sampai adik-adik kecil yang sudah menyelesaikan 1 juz. Ada juga hadir pada hari ini kakak Sadra ya. Kakak Mula Sadra itu adalah santri kita pertama yang menyelesaikan 30 juz Al-Quran ya. Itu dan kakak-kakak yang lainnya yang mengikuti secara online dari Makassar karena jauh ya, kita tidak bisa berikan ongkos, mereka tidak bisa hadir. Dan insya Allah anak-anak kita di Jakarta ini yang sekarang hadir di sini tetap semangat, kita kejar kakak Sadra dan kakak-kakak lainnya untuk menyelesaikan 30 juz. Dan untuk adik-adik kita yang hari ini berhalangan hadir ya, banyak adik-adik kita yang izin karena sakit, flu, karena perubahan cuaca yang ekstrim. Semoga Allah SWT memberikan mereka kesembuhan dan insya Allah mereka juga segera bergabung dengan kita di Darul Quran pada momen-momen selanjutnya insya Allah. Ya anak-anakku sekalian, kami ucapkan selamat kepada anak-anak yang sudah mencapai target hafalannya, dan bagi yang belum tentunya lebih semangat lagi
insya Allah akan dinobatkan di tahun selanjutnya. Dan kami ucapkan terima kasih kepada ayah bunda yang tentunya tanpa dukungan ayah bunda di rumah, adik-adik kita khususnya yang masih kecil-kecil ini, yang mereka ini sangat luar biasa ya. Mungkin perlu disampaikan juga ini kepada Ustadz ya, anak-anak kecil kita ini Ustadz, mereka ini belum bisa ngaji Ustadz, tapi mereka sudah hafal juz 30. Dengan apa? Dengan metode simai, ya kan ya, dengan metode auditori. Jadi mereka mendengarkan Al-Quran. Bahkan mereka ini bisa lebih fasih dari orang-orang yang sudah bisa ngaji. Kenapa? Karena mereka mengikuti bacaan dari qori internasional yang sudah bagus tajwidnya. Dan tentunya mereka di rumah juga dengan kerja keras dari wali murid yang memutarkan murattal terus di rumah, mereka bisa mencapai target. Jadi masya Allah luar biasa. Insya Allah wali-wali kita, ayah bunda ini pahalanya luar biasa. Dan anak-anak kita ini semua ketika ditanya, mereka akan berikan pahalanya kepada kedua orang tuanya, dan kelak akan memberikan mahkota bercahaya kepada keluarganya insya Allah. Padahal dalam surat Al-Quran itu jelaskan ya, nanti siapa yang hafal surat Abasa? Masya Allah, itu jelaskan ya, nanti di hari kiamat saking kita ketakutan dari kejadian itu semuanya berlari memungkinkan masing-masing dirinya. Tetapi para hafid Quran tidak, mereka malah mencari kedua orang tuanya untuk memberikan mahkota bercahaya. Jadi ayah bunda ini pekerjaan kita sederhana ya, hanya mengucapkan murattal, tapi ternyata pahalanya sangat luar biasa. Jadi sekali lagi anak ucapkan selamat. Dan di sini juga ada adik Hasti dari Bandung, katanya juga menghafalkan Al-Quran insya Allah. Hasti nanti bisa ikut kita ya online. Ya alhamdulillah kamu. Selanjutnya anak-anakku semua, insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan terus semangat insya Allah. Sekali lagi anak ucapkan terima kasih kepada wali murid yang terus semangat menemani kami membina putra putri dalam Quran Indonesia. Tidak hanya itu saja, bahkan wali murid kita ini luar biasa. Mereka juga setiap acara membantu kita ya, menyiapkan snack. Di bawah mungkin tadi yang lewat pasti kalau lihat ya, ibu-ibu lagi sibuk mengisi kue-kue, masya Allah luar biasa. Ini dari kita untuk kita, semoga pahala mereka berlipat ganda dan insya Allah nanti digantikan Allah dengan putra-putri soleh-solehah yang insya Allah akan menggandeng kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mohon doanya juga semoga program Darul Quran Indonesia setiap tahunnya semakin berkembang dan berjalan lancar semuanya. Dan tentunya semua melihat di sebelah ini adalah bangunan kita yang rencana kedepannya akan kita jadikan tempat boarding ya, supaya adik-adik nanti bisa lebih maksimal. Karena kalau kita hafalannya hanya di weekend 1 minggu, ya setahun hanya bisa dapat 2-3 juz. Tapi nanti kalau ada boarding, insya Allah setahun kita bisa dapat berapa juz? Minimal 10 juz ya. Karena itu sudah dialami langsung oleh Kak Emma. Itu Kak Emma dulu santri kita. Selama 6 bulan benar-benar sebulannya kita targetkan 1 juz. Dan Kak Emma berhasil. Selama 6 bulan Kak Emma menghafalkan 6 juz. Tapi karena setelah itu kita tidak punya tempat, akhirnya santri-santri kita pulangkan. Jadi mohon doanya semoga bangunan kita cepat selesai sehingga anak-anak kita juga bisa leluasa menginap di sini dan menghafalkan Al-Quran. Dan selanjutnya kita juga punya program mabit ya, mabit weekend untuk mengejar target hafalan. Dan anak-anak ini masya Allah mereka menerima apa adanya ya, karena kita tidak punya ruangan lagi. Jadi yang putri tidur di atas, yang putra tidur di bawah. Tapi bahagia kan? Ya, bahkan mereka nanya terus, kapan lagi mabit? Masya Allah. Insya Allah setiap kita kali bersyukur, Allah akan memberikan, akan melipat gandakan kebahagiaan kita insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari anak, terus semangat. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang bagi yang baru datang.
Walafikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi berdiri, adik kita nih yang satu senyum-senyum terus. Pas saya dulu jadi nggak senyum. Nah, sekarang senyum baru. Sebagian nggak asing bagi saya, terutama ada adik Mukhtar ya. Berapa kali nih bacakan Quran di majelis yang lebih serius ya, 2 kali. Nih Pak Reza, alhamdulillah ketemu lagi. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih banyak kepada Darul Quran yang dari dekat saya lihat ini baru pertama kali. Tadi disambut, Ustaz jarang-jarangnya kesini. Saya bilang ya namanya Ustaz kampung, untung-untung dapat undangan di Jakarta. Mudah-mudahan nggak bosan undang saya, Ustaz Dikri. Ya. Terima kasih banyak kepada Ustazah Kifliah Batul beserta Ustaz Imam Ghazali, rekan saya sama-sama berjuang menempuh ilmu pengetahuan di Republik Islam Iran. Juga tak lupa saya sampaikan terima kasih kepada Ustaz Syamsul Arif, kepada Ustaz Mukhlis, yang bayangan saya Ustaz Mukhlis yang mana nggak tahu, dia juga yang ngurus Darul Quran Sadra. Ternyata di sini oh ini orangnya, dan laporannya itu biru semua Ustaz Mukhlis ini ya. Jadi hampir setiap hari laporan anak-anak perkembangannya itu dimonitor dengan pengawasan Ustaz Hashim Adnan. Kayaknya dibantu sama kawan kita yang tadi ngaji Quran ya. Ikrom ini sudah saudara saya lewat adik saya yang menikah kemarin. Nah itu nanti akan saya sampaikan di sini ya. Sudah ada ya. Jadi adik-adik beruntung sekali nih ada di sini ya, beruntung sekali, dan mudah-mudahan orang tua nggak menyesal menitipkan anaknya di sini. Dan saya baru tahu ternyata penjelasan Ibu Kifliah tadi, Ustazah Kifliah tadi sudah menjawab pertanyaan saya. Oh ini ada penobatan 1 juz, rupanya bukan setiap hari ya, hanya Sabtu dan Minggu. Berarti ini prestasi ini, karena hampir kebanyakan adik-adik kan di luar ya, di luar dari program kita lebih sulit lagi, tapi ternyata juga berhasil menyelesaikan 1 juz. Nah hari ini penobatan, coba adik-adik tahu nggak artinya penobatan apa? Apa? Mukhtar? Hah? Nah, penobatan hafal juz yang ketiga. Tapi penobatan itu sendiri apa? Apa sih nobat itu? Penobatan itu apa? Ada yang tahu? Oh, ditulis paling gede paling awal. Hah? Wisuda. Lulusan ya. Karena lulusan maka dinobatkan. Dulu zaman kerajaan itu biasanya dipakai, kalau zaman kerajaan pakai namanya penobatan. Aslinya bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Kan bahasa Arab Al-Quran ya. Aslinya bahasa Arab dari naubat. An-naubah. Naubah itu artinya bergilir, giliran. Jadi ketika seorang mahkota, putra mahkota, anaknya raja nih, mau jadi raja, sama raja dinobatkan menggantikan
bapaknya, maka giliran dia jadi raja. Penggiliran itu namanya naubah. Lalu di Indonesia kan jadi nobat. Yang kedua, naubah itu juga asalnya dari naib. Misalnya Imam Mahdi disebutnya naib, kan gitu. Nah, nobat dari naib. Naib itu wakil atau pengganti. Jadi kalau raja disebut penobatan, itu gantinya siapa itu? Pengganti Allah. Pengganti Allah raja itu. Allah di muka siapa? Raja. Jadi raja itu dia yang memerankan beberapa tugas-tugas Allah di muka bumi, mengelola umat dengan baik. Di antaranya mengajarkan ilmu Allah. Jadi dulu itu raja-raja itu diajari Al-Quran. Jadi nobat ini yaitu merajakan adik-adik, dirajakan, yaitu dengan lulus satu juz Al-Quran. Nah, coba sudah ada yang suka baca buku nggak? Ada buku apa? Buku apa yang suka dibaca? Buku MC Kobi. Yang suka baca buku paling bagus buku apa? Komik ya. Kalau katanya adik kita Al-Quran, bagus mana komik sama Quran? Nah, jadi kalau kita suka buku, pasti suka kita baca kan? Berarti lebih suka kita baca satu buku, lebih sering kita baca. Kalau Quran itu yang paling kita cintai, berarti sering dibaca. Ya. Isinya itu bukan ilmu biasa, itu ilmunya Allah. Ilmunya Allah itu di Al-Quran. Jadi kita ini sedang menghafal ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak kecil itu ilmu mahal. Ya. Karena itu ini investasi yang paling besar untuk para pendidik di sini supaya motivasinya lebih besar. Ya. Jangan pernah kita lantas menjadi kecewa kalau tidak ada katakan siswa yang tidak lulus, nggak ada penobatan berarti ini 1 tahun ini. Jangan pernah kita putus asa, karena itu proses, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah berusaha dan itu menjadi investasi tabungan besar nanti di akhirat. Suatu saat nanti Mukhtar ditanya sama Allah, Mukhtar, kamu baca Quran bisa dari siapa? Yang ngajar Quran siapa? Nah, pasti yang nama yang disebutkan ibu ya, ibu guru kan, atau bapak guru, ustadz atau ustadzah. Karena itu nanti orang tua jadi iri nanti itu, orang tua nanti di akhirat jadi iri. Loh, ternyata yang disebut sama anak kita bukan nama orang tuaku, ya nama aku yang disebut, tapi nama ustadzah sama ustadz. Nanti itu yang iri begitu. Karena itu masih belum terlambat para wali murid, usahakan kita bukan hanya sekedar melahirkan anak-anak. Karena maaf, kucing juga melahirkan anak. Ini buat orang tua, bukan buat adik-adik. Adik-adik mah bukan kucing ya, adik-adik bukan kucing. Karena sudah hafal Quran lebih dari manusia. Nah, jadi gimana caranya kita juga jadi guru di keluarga kita. Dan guru terbaik adalah guru Al-Quran. Karena itu usahakan kita minimal mengajarkan, kalau tidak satu surat pendek atau satu ayat untuk anak kita, supaya ada bukti di hadapan Tuhan, ya Allah, aku pernah mengajarkan Al-Quran kepada anakku. Itu penting, pernah mengajarkan. Jangan sampai cuma kita mengajarkan gimana pakai HP, ya kan? Lagi sibuk kita, Pak, ini apa? Oh, ini pencet ini. Jadi jangan balik lagi, kan udah diajarin tadi begini. Ngajarin HP. Ya.
Itu juga nggak apa-apa, bagus. Tapi gimana juga kita mengajarkan Al-Quran langsung, bukan hanya dibukakan YouTube kemudian hafalah ini udah ada, udah selesai, merasa selesai. Nah, sudah hafal surat Yasin? Surat Yasin, ayat kursi, hafal. Kalau gitu yang sudah hafal nggak ada kesempatan buat ibu bapaknya menghafal, memberikan hafalan ayat kursi. Nah, untuk anak-anak yang masih belum hafal ayat kursi, minta ke orang tua nanti ya, ke bapak atau bapaknya, ibunya mengajarkan ayat kursi. Cuma satu ayat pendek gampang. Dengan metode simain juga. Metode simain metode yang lama. Sebetulnya orang-orang tua juga kita mengajarkannya dengan metode simain. Nah, ini jadi upayakan kita bagaimana mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita. Jangan pernah kita merasa, oh kalau udah ditaruh kita titipkan, kita amanatkan, kita biayakan kepada Diki, ya, Darul Quran, merasa udah selesai. Pulang ke rumah, udah baca Qurannya, udah kan di Diki, ya udah, nggak begitu, ya, nggak begitu. Dan saya yakin keberhasilan adik-adik kita menyelesaikan 1 juz Al-Quran seminggu hanya 2 kali, itu kan juga 2 hari itu hari-hari libur ya. Hari-hari libur yang lain pada main diajak ke sini. Aduh, mungkin berat ya. Itu nggak akan berhasil kecuali juga dengan dukungan ibu-ibu, bapak-bapak di rumah. Jadi kalau di rumah nggak ada dukungan, itu akan lebih sulit lagi. Ini hasil kerjasama ya semua pihak. Tapi ada syarat nih supaya bapak-bapak ya orang tua bisa mengajarkan Al-Quran ya bukan asal-asalan, dengan baik, yaitu baca Al-Qurannya juga baik ya, menghafalkan juga baik. Jadi kalau baca Qurannya jelek, ntar anak juga lihat, bapak baca Qurannya nggak lebih baik dari Diki, mendingan ntar aja di Diki gitu. Kan ntar begitu. Jadi kita juga latihan. Nah, tadi ada yang jawab Imam Husain tuh yang duduk di sini. Nah, kamu lihat tadi ya? Ya, ini bulannya Imam Husain katanya ya. Anaknya Imam Husain siapa, Haidar? Aduh, masya Allah, masya Allah. Bapak ada dokternya, ada tuh saja. Nah, putranya Imam Husain, Imam Ali Zainal Abidin, Imam Sajjad, ya, dikenal juga dengan Imam Sajjad. Yaitu gelar pertamanya biasanya dikenal Imam Ali Zainal Abidin. Itulah yang menyambungkan keturunan Rasul dari darah Imam Husain kepada Habaib Ba'alawi yang ada sekarang ini ya. Jadi Imam Ali Zainal Abidin. Tapi kenapa Imam Ali ini digelari Zainal Abidin? Itu artinya Zainal Abidin itu biasanya orang-orang yang ahli ibadah. Ya, coba ibu-ibu paling betah, tempat yang paling betah diantaranya kalau masuk ke toko perhiasan. Bentar ya, Pak sebentar ini ada anti rewel paling rewel dibanding-bandingkan. Nah, itu karena perhiasan. Orang-orang dulu kalau melihat Imam Ali Zainal Abidin ibadah seperti ibu-ibu tadi di toko emas, betah lihat Imam Ali Zainal Abidin itu sholatnya itu indah seperti perhiasan. Wudunya itu indah sampai ketika dia menangis mau ambil wudhu itu orang bertanya-tanya kenapa? Bagaimana aku tidak menangis sementara beberapa detik lagi aku akan berjumpa dengan yang menguasai dunia. Jadi menangis dia. Nah, salah satu yang disebutkan oleh sejarawan kenapa Imam Ali putranya Imam Husain itu Zainal Abidin, gelarnya Zainal Abidin, karena bacaan Qur'annya itu indah. Sehingga orang-orang Madinah kalau mendengar bacaannya Imam Ali Zainal Abidin, mereka berhenti dulu. Ini Imam Ali Zainal Abidin lagi baca, begitu, jadi berhenti. Jangan sampai lantas kayak kita baca Quran, kalau bisa udah cepat selesai deh bacaannya gitu. Kalau enggak dikecilin aja suaranya tuh, jangan pakai speaker yang gede-gede. Karena ada sebagian protes ya ke masjid karena bacaan Qurannya memang nggak enak. Apalagi kalau misalnya imam masjid ya, kan kita betah itu di Mekah sama di Madinah, kita betah. Ya walaupun yang mengimami kita mungkin ada yang lebih alim, tapi bacaan Qurannya enak, betah jadi kita.
Nah, harusnya kita juga mentafsir Al-Quran. Jadi adik-adik nanti ditingkatkan ya. Setelah menghafal Al-Quran, bacaan Al-Qurannya indah. Ada sekarang ini orang masuk Islam hanya karena bacaan Qurannya indah. Banyak orang Jepang masuk Islam itu ketika diperdengarkan, coba dengerin ini musik atau apa, dengarkan nih sama perempuan-perempuan di Jepang, indah dia katanya, menyentuh hati. Apa ini? Jadi kalau ajaran Islam disebutnya kalamullah, pembicaraan Allah. Lalu tanya Allah itu apa? Dia berkunjung. Akhirnya kemana? Ke pusat studi Islam di Jepang pada masuk Islam, belajar Al-Quran. Jadi Al-Quran itu kalau untuk orang non-Muslim jadi masuk Muslim, ya, jadi masuk Islam. Kalau untuk orang Islam harusnya lebih giat lagi ya belajar Al-Quran. Tadi yang diceritakan ada yang paling menderita ya hari ini atau yang paling mengkhawatirkan kita, yaitu anak-anak pegang ya menggunakan. Nah, nanti akan ada mungkin ya khusus terkait dengan literasi media, literasi HP itu ada ya, cerdas dalam menggunakan HP kita. Tapi ada lagi hari-hari ini yang paling menderita nih, hidupnya tiap hari di depan dia bayangannya mati ya. Coba adik-adik enak kan minum ya, baru aja makan kan? Baru aja makan, lagi nyedot juga. Kalau sekarang yang usia adik-adik ini nggak bisa nyedot air aja, nggak bisa. Kelaparan, makannya apa? Makanan ayam tuh, kalau bahasa Sundanya huut. Apa huut? Hah? Katut. Ya. Dedak. Iya, dedak. Ya, dedak ya. Dedak itu makanannya keledai sama kambing di Gaza. Jadi ada tong gede itu, di sampingnya itu ada anak kecil, ada anak remaja, ada anak dewasa, orang tua, lalu ada kepala keledai. Makan satu tong itu. Kita alhamdulillah tuh makanannya kita malah dibungkus-bungkus semua ya. Mereka aduk-aduk itu di Gaza. Tapi uniknya adik-adik, hari ini sudah ada 10 anak kurus sampai meninggal karena kelaparan. Tapi yang paling banyak masjid justru di Gaza. Di Gaza 150 masjid sudah hancur, mati rata. Ada lagi 40 belum rata, tapi udah hancur, belum rata. Yang sudah rata itu 150. Mereka itu terusir dari tempat tinggalnya. Diusir pakai apa? Kalau kita diusir pakai apa? Paling diusir ditendang-tendang kita ya. Mereka pakai bom diusirnya. Dia pakai bom, takut. Pinggir numpuk tuh di satu tempat sampai 2 juta di situ. Walaupun numpuk, mereka tetap aktif. Apa yang mereka aktifkan? Belajar Al-Quran. Jadi masih ada darul diki-diki di sana, darul Quran masih aktif. Dan ada wisudanya ya. Ya Allah, 3 bulan mereka mau wisuda anak-anak. Wisuda anak-anak dalam situasi perang di bawah hujanan bom. Kadang-kadang di video itu, dengar nih suara bom, duar, hancur dia sendiri. Videonya ada begitu. Kalau kita kan enak ya dikasih dompet hari ini. Nah, jadi harus disyukuri nih keadaan kita ya. Senang sekali. Mereka nyari Quran aja kembali ke tempatnya ya. Kembali ke masjid yang hancur, lalu dikorek-korek. Quran mushafnya masih bersih. Nyari itu Al-Quran. Kalau kita Qurannya udah numpuk tuh, nggak ada enak. Jadi itu kita syukuri. Nah, rupanya peristiwa seperti itu juga dilihat oleh orang-orang di barat. Masya Allah, katanya ini kenapa mereka ini tetap bisa bertahan, mau hafalan Quran, mau baca Quran, anak-anaknya sampai wisuda di sana itu. Ditanya ini kenapa? Ya karena mereka baca-baca Al-Quran. Akhirnya influencer yang suka pegang HP tuh lihat-lihat tuh, wah Gaza seperti ini. Masuk Islam mereka, gara-gara orang-orang anak-anak di sana bertahan, mau mati. Karena apa? Al-Quran tetap bertahan. Ini bumi yang dipijak, yang dia cintai, bisa kuat
dengan Al-Quran. Orang-orang tua kita dulu, pejuang-pejuang Republik Indonesia jadi merdeka sampai sekarang enggak berada lagi di bawah penjajahan Belanda dan negara-negara lain, itu karena mereka Muslim yang juga baca Al-Quran. Pejuang-pejuang kita, coba baca nanti ya sejarah, itu mereka di ranselnya itu ada Al-Quran. Saya yakin ibu-ibu jangan, bapak-bapak jangan pernah merasa nyesal ya menitipkan anaknya di sini. Ini salah satu yang terbaik, fasilitas juga infrastruktur sudah jadi bagus. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan ke depan bisa lebih maju lagi. Ada 2 program yang dikembangkan oleh Diki Darul Quran di Gaza. 2 program yang saya kira bisa diterapkan di sini. Jadi selama saya aktif ya membuat konten-konten tentang Gaza, ada yang banyak hubungannya dengan Quran. Ya. Akun saya yang di Instagram itu tentang Quran, tapi karena Gaza saya pakai buat Gaza karena followernya terlalu cukup lumayan. Tapi banyak yang Quran, jadi saya amati masuk ke Quran. Nah, mereka ada program. Terus ada gamer-gamer, nggak tahu pernah dilakukan nggak game-game di mana yang di YouTube itu di sini juga. Pasti saya kira udah bisa dilaksanakan. Nah, satu programnya ada menarik begini judulnya, At-Tafsir wa Tafsir lil aulad buat anak-anak. Tafsir dan tafsir untuk anak-anak. Nah, ini menarik nih. Di kita belum kayaknya belum dibunyikan, tapi prakteknya sudah ada. Bagaimana anak-anak menafsirkan Al-Quran. Kita kan wah anak-anak ngapain baca Quran? Kayak seperti mungkin program saya anak-anak berfilsafat. Wih tinggi banget nih. Padahal enggak tinggi juga. Tapi kalau Quran itu sudah dipraktekkan di Gaza. Ya. Oh polanya ternyata seperti itu. Dan kayak-kayaknya juga sudah diterapkan ya. Termasuk di Diki sini hanya tidak dinarasikan. Coba kalau dinarasikan tahfiz dan tafsir Quran. Diki satu-satunya di Indonesia. Waduh. Itu bisa menarik. Nah, caranya bagaimana? Tinggal nanti dirumuskan lagi ya. Dan itu sudah ada contoh-contohnya di Instagram itu ada. Ini satu. Yang kedua, tidak ada nih di mana di Gaza, tapi bisa kita coba, yaitu belajar logika atau berpikir kritis melalui Al-Quran. Kalau yang kerennya itu critical thinking ya, berpikir kritis, tapi dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran bukan jadi teks yang bikin kita jumut. Sebentar dulu, ayatnya mana nih, baca. Ayatnya ada nggak? Kalau nggak ada ayatnya nggak begitu kita. Jumut itu ya. Tapi gimana caranya anak bisa menjelaskan dengan Al-Quran, dengan ayat, dan ayat bisa dijelaskan secara masuk akal. Karena itu 2 ini bisa komplementer. Satu, bagaimana anak memahami sehingga yang keluar tafsir, dan kedua menafsirkan secara logis ya. Jadi kritis. Nah, itu mungkin bisa nanti direncanakan ya, dan ada contoh-contohnya lantas bisa diterapkan. Saya sangat bersemangat sekali kalau kumpul-kumpul sama Quran ini ya. Anak tumbuh dewasa, ngulang-ngulang bacaan Qurannya, itu muncul pahalanya ke kita terus tuh. Ngajarkan alif, ba, ta, sa, alif, ba, ta, sa, itu jadi investasi kita di akhirat ya. Yauma yafirul mar'u min akhihi ya, wa ummihi wa abi. Insyaallah kita di akhirat kelak anak kita nggak akan lari dari kita. Itu kan deskripsi Al-Quran ya. Nah, nanti ditanya nanti ya, coba itu tafsirnya yauma yafirul mar'u min akhihi, itu tafsirnya apa? Maknanya itu di hari di mana anak-anak lari dari kita. Yang mar'u min akhihi, anak-anak lari dari saudara-saudaranya. Tapi kalau hafalan Quran nggak akan lari. Karena kenal, oh ada ruh, ada kesamaan gitu. Dan kesamaan yang paling bagus adalah Al-Quran. Nah, ini membuat kita semangat, adik-adik, jangan kalah dari komunitas-komunitas lain ya, yang mereka aktif juga Al-Quran. Sebarkan Al-Quran, didikkan Al-Quran, dan jebolkan anak-anak menjadi penghafal Al-Quran. Mungkin ini yang pertama penobatan atau yang kedua? Udah kesekian kalinya kan? Ini penobatan yang ke-6 kan? Waduh, lihat, udah yang ke-6 berarti. Belum lagi yang hafalan 1 juz ya. Berapa? 30 juz.
ampun 10 juz. Nah itu nanti ada penobatan lain lagi itu. Yang sudah bisa Itu bukan penobatan lagi, peratuan kalau perempuannya jadi ratu ya. Mudah-mudahan ya. Ya. Nah dari saya cukup sekian ya. Mohon doanya juga kepada saya, kepada keluarga saya, kepada adik-adik kita ke depan. Mudah-mudahan lewat Diki ini sebagian kekhawatiran dari asatidzah terkait dengan anak-anak, dengan remaja, pendidikan ke depan ya itu bisa ditangani ya. Memang tidak terasa, tapi ini investasi ke depan untuk masyarakat kita yang lebih baik. Hadana wa iyyakum wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran jazilan, terima kasih kepada Ustaz Dr. Ammar Fauzi atas tausiahnya yang begitu menginspirasi. Semoga dengan ceramah beliau menyadarkan kembali pada kita agar kita dapat mensyukuri, dapat menghafal Al-Quran di tengah situasi yang aman dan nyaman, dan juga menjadi pengingat bahwa pendidikan Al-Quran pada anak merupakan investasi terbesar bagi orang tua di akhirat kelak. Baik, menuju ke acara selanjutnya yakni penampilan dari putra dan putri Darul Quran Indonesia. Kepada anak soleh dan soleha dipersilahkan. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Al-Qawiyul Matin
ya Habibi, ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Farqan bil haqqi ta'allam, wa bil ghayri ta'allam, ya bani Muhammad.
على سيدنا وشفيعنا ومولانا الرسول المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل الطيبين الطاهرين وأصحاب الميامين. أما بعد, yang saya hormati Al-Ustaz Dr. Ahmad Fauzi, Ustaz Ibrahimi, Ustaz Imam Ghazali, Ustaz Zakir Batul yang saya hormati, rekan-rekan guru yang saya hormati, Bapak Ibu, wali murid, ayah bunda yang saya hormati, dan ananda semua, adik-adik semua, santri santriwati Darul Quran Indonesia yang kami banggakan. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024, diadakan perobatan hafid dan hafidah Juz'i Darul Quran Indonesia yang ke-6 ya, dengan tema Membina Generasi Qurani Mandiri dan Berprestasi. Kami ucapkan selamat kepada semua santri yang sudah menyelesaikan target hafalan ya. Kita berdoa kepada Allah, kita berharap kepada Allah, semoga adik-adik semua, ananda semua nantinya menjadi hafidz Quran dan hafidhah juga yang bisa ya memberikan pengaruh kepada dirinya sendiri, kepada keluarganya, juga kepada bangsa dan negara. Dan semoga juga melalui hafalan Al-Quran, setiap hari murojaah hafalan Al-Quran, kita bisa menghiasi jiwa kita, menghiasi diri kita dengan bersabar untuk selalu murojaah hafalan, untuk selalu memperbaiki bacaan Al-Quran, juga untuk selalu disiplin mengatur waktu, memanage waktu dengan baik. Alhamdulillah, ananda semua, adik-adik semua di Darul Quran Indonesia, santri-santriwati sudah terbiasa untuk mengatur, memanage waktu setiap hari, dan tentunya bersabar setiap hari untuk selalu bisa melancarkan hafalan Al-Quran. Baik, langsung ke acara inti, yakni penobatan santri-santriwati yang sudah menyelesaikan hafalan Al-Quran. Ada yang 1 juz, ada yang 2 juz, ada yang 3 juz ya. Selamat sekali lagi untuk adik-adik semua, untuk santri-santriwati semua yang sudah menyelesaikan beberapa juz hafalan Al-Qurannya di tahun ini. Semoga tahun-tahun berikutnya, kita berharap semua, kita berdoa kepada Allah, semoga anda semua, adik-adik semua menyelesaikan hafalan Al-Qurannya 30 juz ya, sempurna. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, baik. Oke. Kita bertanya kepada adik-adik semua, anda semua, siapa yang tahun ini, ya tahun depan ingin menyelesaikan hafalan 30 juz Al-Quran? Oke. Yang mau, ya, yang mau menyelesaikan hafalan Al-Quran di tahun ini 30 juz, angkat tangannya dan bilang saya. Semangat semuanya ya. Baik. Oke. Baik. Berikut nama-nama santri-santriwati Darul Quran Indonesia yang akan dinobatkan pada hari ini. Yang pertama, Ananda Hana Sakina Al-Aqtas, putri dari Bapak Muhammad Hussein Al-Aqtas ya. Sudah menyelesaikan hafalan juz 30, jumlah hafalan 1 juz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hana Sakina Al-Aqtas. Saya akan memberitahu tujuan saya menghafal juz 30, dan saya akan memberitahu manfaat adanya Darul Quran dan guru-gurunya. Tujuan saya adalah agar bisa menghafal 30 juz, semakin lancar membaca, memuliakan orang tua, dan Darul Quran membantu saya menghafal Al-Quran dengan metode yang mudah, dengan guru-gurunya yang sabar mengajarkan saya Al-Quran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya
ada Fatimah Maksumah, putri dari Bapak Muhammad Zaki Amani dan Ibu Asmaul Husna. Jumlah hafalan 1 juz. Kepada Anda kami persilakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Maksumah. Terima kasih Darul Quran telah mengajarkan saya membaca Al-Quran, dan terima kasih Ustazah karena telah mengajarkan saya banyak surat. Terima kasih Ustazah Darul Quran atas bantuannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Ananda Alia Kamila, putri dari Bapak Nur Ihsan Sahabudin dan Ibu Andi Nur Hidayah. Jumlah hafalan 1 juz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Kamila dari Halaqah An-Najm. Alhamdulillah, saya bersyukur bisa mengikuti penobatan di tahun ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz dan Ustazah yang telah membantu saya untuk menyelesaikan juz 30, terkhusus untuk Ustazah Aminah dan Ustazah Siti. Semoga jasa-jasa Ustazah menjadi amal jariah bagi Ustadz dan Ustazah, dan semoga kita semua selalu berada di wilayah Rasulullah SAW dan Ahlul Baitnya, dan mendapatkan syafaat para maksumin. Terima kasih. Selanjutnya, ada Fatimah Shirin, putri dari Bapak Abdul Qadir Al-Jufri dan Ibu Bakti Sabira bin Fakti. Jumlah hafalan 2 juz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Shirin. Saya akan berbagi pengalaman di Darul Quran. Saya sangat bersyukur mempunyai guru yang baik dan sabar, serta teman-teman yang baik, sehingga saya menjadi semangat menghafal dan lebih bersemangat di sekolah. Selain itu, ada banyak pengalaman yang membuat saya sangat suka, seperti mabit, MHQ, dan lain-lainnya. Terima kasih Darul Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, penobatan juz 29 atas nama Kulsum Husain, putri dari Bapak Husain Ahmad dan Ibu Rantasari. Jumlah hafalan saat ini 2 juz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kulsum Husain, salah satu santri online di Darul Quran Indonesia, Jakarta. Saya belajar tahfiz melalui online dikarenakan jarak rumah yang cukup jauh, yaitu di Rengas Dengklok, Karawang. Alhamdulillah, Ustadz dan Ustazah di sini sangat menyenangkan dan penuh kasih sayang dalam membantu saya menghafal dan murojaah. Terima kasih kepada Ustadz dan Ustazah yang tidak membedakan online maupun offline. Hal ini membuat saya semakin semangat menghafal dan murojaah. Demikian kesan saya selama belajar tahfiz di Darul Quran Indonesia, Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, penobatan juz 29. Ananda Ulfa Nur Aziza, putri dari Bapak Muhammad Riza Wibawa dan Ibu Dwi Indasri. Jumlah hafalan saat ini 2 juz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulfa Nur Aziza. Tujuan saya menyelesaikan juz 29 karena saya ingin sekali menghatamkan Al-Quran, dan tentunya Al-Quran ini adalah petunjuk jalan kita untuk tetap lurus dan tidak salah jalan. Dan kenapa saya ingin menjadi hafiz Quran? Karena saya ingin memberikan hadiah mahkota kepada orang tua saya di kelak akhirat nanti,
dan untuk menjadi penolong saya di alam kubur nanti. Saya mengurangi istirahat saya untuk menghafal dan merojaah Al-Quran karena ini adalah untuk bukti bahwa saya mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencintai Al-Quran. Saya menghafalkan Al-Quran untuk saya sendiri dan tentunya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Motivasi saya untuk teman-teman dan pastinya untuk saya sendiri, hafalan Quran kita adalah ladang pahala kita di dunia dan di akhirat. Setiap hafalan Al-Quran yang kita raih adalah sebuah kemenangan atas diri kita sendiri. Jadikan itu sebagai pendorong untuk kita terus maju menghafal Al-Quran. Dan yakinlah apa yang kita lakukan, yaitu hafalan-hafalan Al-Quran yang kita hafalkan, akan menjadi penolong kita untuk di akhirat nanti. Saya ingin berterima kasih banyak kepada Kak Danin, wali murid saya, yang sudah membimbing saya dalam membaca Al-Quran dan menghafalkan Al-Quran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penobatan juz 28 atas nama Rifka Habibah Zainal Abidin, putri dari Bapak Zainal Arifin dan Ibu Winarti. Jumlah hafalan saat ini 3 juz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifka Habibah. Saya ingin memberitahu tujuan saya menghafal juz 28. Tujuan saya menghafal juz 28 adalah agar saya bisa menghafal 30 juz Al-Quran, mendapatkan syafaat dunia akhirat, bisa lebih memahami macam-macam tajwid di dalam Al-Quran, mendapatkan pahala yang berlipat ganda di akhirat kelak, dan agar saya bisa menghafal dan murojaah sesuai dengan target yang sudah diberikan untuk membahagiakan kedua orang tua saya. Motivasi saya dalam menghafal juz 28 adalah saya ingin cepat menyelesaikan 30 juz karena saya ingin membuat orang tua saya bangga. Dengan menghafal dan murojaah Al-Quran dapat menenangkan hati dan pikiran kita. Juga saya ingin mendapatkan penghargaan berupa sertifikat hafalan sebagai hadiah bagi kedua orang tua saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penobatan hafalan juz 26 atas nama Ananda Nadia Fatimah, putri dari Bapak Imam Ghazali dan Ibu Kiflia Batul. Jumlah hafalan saat ini 5 juz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahda Fatimah dari Halaqah Al-Kautsar. Alhamdulillah, dengan belajar di Darul Quran, saya semakin dekat dengan Al-Quran. Para ustadzahnya baik-baik, perhatian, dan memotivasi. Selalu mengingatkan untuk mengaji, menghafal, dan merojaah, sampai saya berhasil mencapai target. Semoga setiap ayat Al-Quran yang sudah saya hafalkan diterima oleh Allah, dan pahalanya saya hadiahkan untuk kedua orang tua saya. Mohon doanya, semoga saya selalu istiqomah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penobatan hafalan juz 11 atas nama Nanda Fatimah Zahra, putri dari Bapak Musta'in dan Ibu Abidatul Rashidah. Jumlah hafalan saya saat ini 12 juz. Penobatan Hafidz Juz'i yang selanjutnya atas nama Ananda Muhammad Hussein Fatullah, putra dari Bapak Lukman Hakim dan Ibu Lailatul Munawwarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hussein Fadlallah dari Halaqah Al-Muzammil. Saya memiliki tujuan hidup, yaitu ingin menjadi penghafal Al-Quran. Saya sangat bersyukur bisa bergabung di Darul Quran Indonesia, sehingga saya dapat menghafal dan murojaah teratur. Darul Quran Indonesia, saya memiliki guru yang baik, sabar, dan bagus dalam membimbing bacaan Al-Qur'annya. Dan saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Darul Quran Indonesia dan guru-guru yang telah membimbing saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, penobatan juz 30 atas nama Anda Muhammad Muhtar Yada Kusuma, putra ada Yuda Kusuma, putra dari Bapak Muhammad Rizal Wibawa dan Ibu Dwi Indah
Sari. Jumlah hafalan saat ini 1 juz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mufta Junda Kusuma, umur saya 9 tahun. Saya sangat senang menghafal Al-Quran dan saya telah selesai juz 30. Tujuan saya menghafal Al-Quran karena Al-Quran itu adalah kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan dengan menghafal Al-Quran saya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ingin membahagiakan kedua orang tua saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya merupakan hafalan juz 30 atas nama Tilawan Niji Haidar Husain, putra dari Bapak Muhammad Nugroho dan Ibu Mulyani Nugroho. Jumlah hafalan saat ini 1 juz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Theo Ser. Saya murid dari Darul Quran Indonesia. Selama saya menghafal dan merojaah Al-Quran di sana, saya bisa menghafal menjadi lebih baik. Ustadz dan ustazah di sana menyenangkan dan baik. Terima kasih Darul Quran Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya hafalan juz 30 atas nama Anda Sayyid Haidar Abbas, putra dari Bapak Sayyid Fatir bin Sayyid Muhammad dan Ibu Syarifah Cintawati. Jumlah hafalan saat ini 1 juz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syed Haidar Abbas. Saya ingin memberitahu tujuan saya menghafal juz 30. Saya menghafal juz 30 supaya lancar menghafal dan murojaah seluruh juz dan meningkat ke juz seterusnya, dan juga bisa memberi syafaat kepada orang yang membutuhkan. Dan saya juga menghafal Al-Quran untuk menghafal tajwid dengan benar dan fasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya merupakan juz 30 Anda Sayyid Muhammad Fakih, putra dari Bapak Sayyid Muhammad Fakih dan Ibu Ratih Wahyuni. Jumlah hafalan saat ini 1 juz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sayyid Muhammad Fakih. Saya ingin menceritakan pengalaman saya selama di Darul Quran. Selama saya di Darul Quran, saya menjadi bersemangat untuk menghafal dan murojaah Al-Quran 30 juz. Dan saya juga merasa senang karena ustadz dan ustazah di Darul Quran sangat baik dan sangat ramah, dan teman-teman di Darul Quran juga sangat menyenangkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Anda Haidar Ali Zulfikar, putra dari Bapak Nugroho Darusatyo dan Ibu Suharni. Jumlah hafalan saat ini 2 juz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haidar Ali Zulfikar. Saya akan men-sharing pengalaman saya yang ada di Darul Quran Indonesia. Yang pertama, saya mendapatkan teman yang baik dan asik lah ya. Terus yang kedua, saya mendapatkan guru yang baik dan bisa diajak bercanda juga. 3, jadi lebih paham dengan bacaannya atau naik turunnya. Terus manfaat membaca Al-Quran sih, hati lebih dekat dengan Al-Quran sih. Terus yang kedua, hati terasa lebih plong dan fresh gitu. Gitu aja sih pengalaman saya, simple dan padat, jelas lah pokoknya. Muhammad Ja'far Mutahari, putra dari Bapak Abu Suseno dan Ibu Rani Kurniati. Jumlah hafalan saat ini 3 juz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jafar Nukhari. Hari ini saya ingin menceritakan pengalaman saya selama menghafal dan murojaah Al-Quran di Darul Quran Indonesia, yaitu bertemu dengan teman-teman yang asik dan seru lah. Lalu saya bertemu dengan ustadz dan ustazah yang sering memberi dukungan dan juga bisa diajak bercanda dan seru. Jadi kalau lagi malas menghafal, karena ada teman-teman dan ustadz dan ustazah yang mendukung dan seru, itu rasa malas jadi hilang. Manfaat-manfaat yang saya dapatkan dari menghafal Al-Quran adalah memperkuat daya ingat saya, dapat mengantarkan orang tua ke surga, membuat bangga orang tua saya, dan juga memperluas wawasan kita tentang agama Islam. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya pembahasan sholat Yusuf 8 atas nama Anda Muhammad Nizam Firdaus dari Bapak Ali Sukino dan Ibu Puput Maisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nizam ingin menceritakan pengalaman Nizam selama menghafal dan merojaah di Darul Quran Indonesia. 1. Lebih semangat menghafal dan merojaah Al-Quran karena ditemani oleh ustadz dan ustazah serta teman-teman yang saya cintai. 2. Merasa senang bisa berkumpul dengan ustadz dan ustazah yang baik serta menambah motivasi dalam menghafal Al-Quran. Manfaatnya dari menghafal Al-Quran antara lain yaitu bisa mengantarkan orang tua masuk surga dan bisa membuat orang tua bangga atau bahagia. Bisa memperkuat daya ingat kita pada pelajaran yang ada di sekolah. 3. Meskipun ayatnya panjang-panjang atau kelihatan sulit, namun karena ditemani oleh ustaz dan ustazah yang baik serta teman-teman yang selalu memberi semangat kepada Nizam, saya jadi semangat dan bisa menghafal Quran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pembahasan sholat Yusuf 1 atas nama Anda Muhammad Hussein Rifai, putra dari Bapak Ahmad Mirza Rifai dan Ibu Yael Oktia Fitri. Jumlah hafalan saat ini 4 juz. Selanjutnya Ananda Hasan Rifai. Ya. Jumlah hafalan saat ini 5 juz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasan Rifai dari Halaqah Nun, dan di sini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar Darul Quran Indonesia, yang khususnya kepada para ustadz-ustadznya yang telah membimbing saya dalam murojaah Al-Quran serta hafalan Al-Quran. Berkat bimbingan ustadz, saya bisa menghafalkan Al-Quran secara mudah dan tepat waktu. Semoga apa yang saya lakukan ini, yang dengan dibimbing ustadz-ustadz ini, mendapatkan kemudahan dari Allah serta keberkahannya. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penobatan juz 28 dan juz 2 atas nama Ananda Sayyid Muhammad Murtadha, putra dari Bapak Sayyid Fadil bin Syekh Muhammad dan Ibu Sarifah Firdawati. Selanjutnya penobatan juz 4 atas nama Ananda Abdul Mahdi, putra dari Bapak Lukman Hakim dan Ibu Yunida. Jumlah saat ini 7 juz. Selanjutnya penobatan juz 4 atas nama Abdul Muntadha, putra dari Bapak Lukman Hakim dan Ibu Yunida. Jumlah saat ini 6 juz. Ya, selanjutnya penobatan juz 4, 5, 6 dan juz 7 atas nama Adinda Muhammad Renaldi Muslimin, putra dari Bapak Muslimin dan Ibu Rustati. Jumlah hafalan saat ini 8 juz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Renaldi Muslimin. Saya dari Khalaqah Takhasus. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar Darul Quran Indonesia, terutama kepada ustadznya yang telah membimbing saya
untuk melakukan hafalan Al-Quran dan murojaah. Alhamdulillah, dengan bimbingan ustadznya saya bisa mencapai target. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi setiap langkah kita untuk menghafal Al-Quran dan murojaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, perobatan juz 3, 4, 5, dan juz 6 atas nama Adik Muhammad Ashari Juhardi, putra dari Bapak Juhardi dan Ibu Suharia. Jumlah hafalan saat ini 7 juz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ashari Juhardi dari Khalaqah Takhasus. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Darul Quran Indonesia, terutama kepada Ustadz yang telah membimbing saya untuk melakukan hafalan Al-Quran dan murojaah. Semoga kita istiqomah dalam menghafal Al-Quran dan murojaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.